Duduk di sini El, kalau kamu mau sama bonekaku sama muka ini nani ya. Padahal bonekaku gak bisa nani ya. Nani. Nyanyi. Yang bisa nyanyi anak bonekaku. Kita berdoa dulu. MTH dan didampingi oleh Penetua Bapak Mika Karpinti dan Penetua Ibu Dewi Tiambu. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyilah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Marilah kita hening sejenak, mensyukuri pertolongan Tuhan bagi kita. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Amin. Marilah bersama kita menyanyi dengan kidung pujian, Aku percaya ada mujizat. Apa ini?
Saudaraku, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengampunan dosa dan doa syukur. Ya Allah yang penuh kasih, saat kami rindu padamu, dosa kami terus menghalangi. Tapi cintamu begitu agung, merangkul kami dalam kasih. Syukur ya Allah untuk waktu yang indah, saat kami boleh menyanyi dan memuji bersama keluarga kami, bersekutu memuliakan Engkau, bersyukur sebab Yesus Kristus tak pernah meninggalkan kami. Berterima kasih karena kekuatan dan nafas kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 31 ayat pertama hingga ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan dengan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di bawah berikut aman dalam tangan Tuhan yang saya bacakan dalam nama Yesus demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sandengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan berlakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, urapilah kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga firman kebenaran-Mu boleh memberkati setiap hati kami yang merindukan kebenaran, sehingga kami semakin kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Tanpa pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, kami tak mampu menyelam setiap kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Karena itu saat ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami sekalian yang akan mendengarkan, sehingga kami boleh bergandengan tangan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul Rumah Bapa. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan dalam nama Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Amin. Hari ini tema khotbah bagi kita yakni rumah kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini tepat 2 bulan atau tepatnya 8 minggu kita harus beribadah di rumah, atau kita harus melakukan semua kegiatan kita di rumah. Dari bekerja jika mungkin dilakukan di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semua dilakukan di rumah. Rumah menjadi tempat yang paling penting bagi kita saat ini untuk
untuk terhindar dari paparan COVID-19. Maka penting menciptakan suasana di dalam rumah itu menjadi nyaman untuk ditinggali oleh semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga harus ikut terlibat, menjaga dan menciptakan suasana rumah tetap damai, tenang, dan juga sukacita. Sehingga semua anggota keluarga akan nyaman berada di dalam rumah. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita berbicara tentang sebuah rumah, rumah Bapa. Nas yang sangat terkenal dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rumah adalah tempat bagi setiap anggota keluarga untuk kembali. Seorang penulis terkenal yang bernama James M. Gary mengatakan, siapa yang akan keberatan dengan perjalanan jika arahnya membawa kita pulang? Itu adalah kepastian yang membahagiakan. Tetapi murid-murid Yesus hari ini dicatat di dalam nas kita begitu gelisah dalam perjalanan hidup mereka. Kebersamaan hampir kurang lebih 3 tahun tak membuat murid-murid Yesus mengerti tentang panggilan mereka. Sehingga sang guru agung menghibur mereka dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tetapi sayangnya penjelasan Tuhan Yesus ini tak dapat dimengerti oleh murid-murid. Berturut-turut murid-murid yang diwakili oleh Thomas, ayat yang ke-5, lalu kemudian Filipus, ayat yang ke-8, menunjukkan betapa sulitnya mereka memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Padahal dengan sangat gamblang Tuhan Yesus mengatakan satu pengajaran yang agung, yakni ayat yang terkenal, ayat yang ke-6, Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan dengan sederhana, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, dan betapa berpengaruhnya percaya akan pekerjaan Tuhan Yesus. Sebab saat kita percaya pada apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, maka mudah bagi kita untuk turut melakukan apa yang dikerjakannya. Bahkan mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ayat yang ke-12. Dan kita tidak mudah menjadi orang yang komplain dengan apa yang terjadi, atau tidak menjadi orang yang sedikit-sedikit protes dengan keputusan Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang yang cenderung melawan apa yang ditetapkannya. Jika kita percaya kepada Tuhan, semua yang kita lakukan itu adalah bentuk dari ketidakpercayaan kita. Jika kita sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit melawan apa yang Tuhan tetapkan. Menyampaikan isi hati kita boleh-boleh saja, saudaraku. Itu tidak sama dengan komplain, protes, atau melawan Tuhan. Tetapi itu adalah proses percaya kita. Itu saat kita melemah, saat kita kehilangan arah, saat kita sakit, saat kita berbeban berat. Dan semua itu kita katakan dengan percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hidup kita saat ini berat, baik secara perekonomian, kesehatan, keamanan, bahkan hampir di seluruh lini kehidupan tak mudah kita jalan. Oleh karena itu, jangan kehilangan arah.
yakinlah pada satu hal bahwa kita sedang dalam perjalanan untuk kembali ke rumah yang kita rindukan, yakni rumah Bapa, rumah kita, rumah tempat setiap orang percaya akan dikumpulkan dan menerima janji Tuhan yang mulia. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Teruslah kerjakan kepercayaan kita dalam perjalanan hidup, sebab rumah Bapa adalah tujuan pasti bagi setiap orang percaya, dan itulah rumah kita. Inilah yang menghibur kita dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Jangan gelisah saudaraku, tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita naikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Perjalanan kembara kami di tengah dunia ini meyakinkan kami untuk setiap pergumulan dalam hidup akan menuju satu kepastian kesukacitaan, yakni kemuliaan Tuhan, janji Tuhan yang akan membawa kami dalam kemuliaan kekal. Kami bersyukur untuk firman yang meneguhkan saat ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dimanapun Tuhan percayakan. Baik sebagai pemimpin negeri ini ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke pelosok negeri, Engkau selalu memimpin dan menolong. Bahkan pula gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis, dari majelis sinode, majelis resort, bahkan majelis jemaat, sehingga kami sungguh-sungguh terus dipersatukan, meskipun kami hanya berada di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, persekutuan kami sebagai gereja Tuhan akan terus kami nampakkan dalam panggilan kami masing-masing untuk kerja dan karya kami. Kami serahkan semua orang yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini ya Tuhan, baik para medis, orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang yang sedang bergumul melewati saat yang berat ini. Mari Tuhan datang melawat, menopang, meneguhkan, meyakinkan kami bahwa semuanya ini akan berlalu dari kehidupan ini, dan memampukan kami ya Tuhan untuk menyerahkan diri kami penuh kepadamu. Biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi kami yang saat ini datang kepadamu dalam kerendahan hati, menyampaikan setiap doa pribadi kami yang tak terungkap saat ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, yang menyendengkan telinga-Mu mendengar pinta doa harap kami, yang hanya kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita mengumpul persembahan. Namun sebelumnya kita mendengar nas pengantar yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 25 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, rezeki, kesukacitaan. Karena itu, sekarang kami berikan persembahan syukur kami. Besar kecilnya, Tuhan selalu memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari PKJ nomor 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan. L ya L. Punya mau L. Oleh TL. Lu ya. Saudaraku, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dalam kerendahan hati dan penuh hormat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai